Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah iman dan Islam. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun kita, teladan kita yang diturunkan kepadanya kitab suci Al-Qur'an sebagai pedoman bagi kita umat Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih kita kepada MTTG Regional 1 Majelis Taklim Telepon Group yang telah dan terus menyiarkan kepada kita secara online kegiatan Kamis lepas zuhur. Dan hari ini kita berada tentang diskusi dialog hakikat ketuhanan. Hal ini diambil berdasarkan surat Asy-Syu'ara surat ke-26. Kenapa menjadi kajian? Karena ada buku hasil penelitian yang ditulis oleh Denny J.A. yang mendapatkan bahan data dari Google. Sekarang kita menemukan kemudahan data itu Google yang diambil dari riset PBB. Apa bunyi dari tulisan hasil survei Denny J.A. ini? Yang pertama, bahwa manusia cenderung kepada ateis walaupun semangat beragama itu besar. Nah, inilah menjadi tema di antara hasil penelitian itu, menjadi tema jangan sampai anak kita menjadi ateis, menjadi murtad, menjadi kafir. Karena apa? Karena rupanya di dunia ini ateis sudah memasuki ranah ketiga setelah Kristen, Islam, ateis. Ateis artinya dianut oleh hampir sepertiga atau kurang seperempat atau seperlima penduduk bumi. Untuk itu kita perlu menjaga anak-anak kita, cucu-cucu kita agar tetap hidup dalam Islam dan wafat dalam Islam. Inilah alasan kenapa kita mengangkat dialog tentang hakikat Tuhan, Asy-Syu'ara ayat 23-27. Lanjut. Kesimpulannya tetap saja Allah Maha Kuasa dan Dia penguasa segala bentuk kekafiran, tertolak kebaikannya di mata Islam. Allah adalah penguasa abadi itu. Walaupun umat Islam dituduh gila, candu masyarakat, tetap saja umat Islam harus berpikir positif. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dan kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fir'aun wa ma rabbul alamin. Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Qala liman haulahu ala tastami'un. Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun. Shadaqallahul azim. Ya. Lewat terus. Kita mulakan dari ayat pertama dalam kajian kita atau ayat ke-23 dalam surat Asy-Syu'ara ini. Qala fir'aunu wa ma rabbul alamin. Fir'aun bertanya, siapakah Tuhan seluruh alam itu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Fir'aun mengaku dirinya Tuhan dan dia telah memiliki jasa kepada Nabi Musa alaihissalam. Nurabbika fina, kami telah mendidik kamu di istanaku ini, wahai Nabi Musa. Jangan lupakan itu. Engkau pernah kami asuh, engkau pernah berhutang budi. Jangan sampai engkau membawa ajaran agama baru. Maka kemudian Fir'aun penasaran, siapa Tuhan yang kau sembah itu, wahai Nabi Musa? Yang dikenal dengan Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam. Karena apa?
Karena setauku kata Fir'aun, yang namanya Tuhan atau sampai pun Tuhan seperti saya itu nggak menguasai semua. Fir'aun hanya menguasai daratan Mesir saja. Untuk Afrika saja Fir'aun nggak menguasai. Apalagi untuk seluruh dataran yang ada di bumi ini. Kok ada Tuhan menguasai alam raya ini? Nah, inilah dia dialog. Rabbul Alamin. Luar biasanya Fir'aun mau menjadi seorang mukmin, mau beriman kepada Allah dan mau belajar. Nah, kita jangan sampai mendidik anak-anak kita, semua kita didik, tapi tentang ketuhanan, siapa yang disembah, itu tidak kita ajarkan. Masih mau lagi Fir'aun bertanya kepada Nabi Musa, jangan sampai Muslim, mukmin gak tahu Tuhannya. Maka bagaimana jawaban Nabi Musa alaihissalam? Sebelum kita melihat jawabannya, kita lihat kesimpulan inspirasi dalam tafsir inspirasi berikut ini. Lanjut. Pertanyaan tentang Tuhan dari dahulu hingga hari penghabisan selalu ditanya manusia. Kenapa Fir'aun mau bertanya? Karena secara naluri manusia mengaku ada Tuhan pencipta alam ini. Einstein bertanya-tanya itu. Sampai pada satu titik, takkan mungkin alam raya ini tercipta tanpa ada penciptanya. Gak mungkin alam raya ini tercipta sebagaimana orang main dadu, gambling. Pasti ini teratur, ada yang mengaturnya. Lanjut. Maka kesimpulan pertama, mukmin yakin Allah adalah Tuhan yang maha kuasa dan dia adalah pendidik. Rabb. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan. Subhanallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tentu saja ayat yang membicarakan tentang Tuhan. Di samping surat Asy-Syu'ara ini ada surat Al-Ikhlas. Dan banyak sekali kita menemukan itu. Al-Muluk ini juga membicarakan tentang Tuhan. Tapi kenapa saya mengambil surat Asy-Syu'ara? Karena di sini terjadi dialog. Terjadi dialog. Rob, walaupun engkau Fir'aun mendidik aku, kata Nabi Musa, tapi sebenarnya Tuhankulah Tuhan yang maha pendidik itu. Lewat, lanjut. Maka Nabi Musa berkata, Qala Rabbus samawati wal ardh wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Bapak, Ibu, orang-orang tua kami, walaupun yang bertanya Fir'aun, tapi ini kesempatanlah Nabi Musa berdakwah kepada siapapun yang mendengar dialog Nabi Musa dengan Fir'aun ini. Maka Nabi Musa berkata, Rabbus samawati wal ardh. Tuhan seru sekalian alam itu adalah Tuhan yang mengatur, yang mendidik langit-langit dengan segala bintang, matahari, bulan, triliunan planetnya, semua diatur oleh Allah. Lihat, Tuhan itu sebelum dia menjadi ilah yang disembah, dia adalah Rabb yang memberikan begitu banyak anugerahnya kepada manusia dan alam raya ini. Jadi Tuhan itu al-ilah, kemudian menjadi Allah, itu adalah Rabb, pengatur, pencipta, pendidik, langit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita berada di bumi. Tapi Allah menceritakan dengan lisan Nabi Musa, saya adalah pengatur langit. Kenapa? Manusia nggak mungkin ngatur langit. Apalagi hewan dan tumbuh-tumbuhan. Maka harus ada zat yang lebih besar dari manusia, namanya Allah Subhanahu wa taala. Wal ardi. Kemudian Rabbus samawati wal ardi, bumi. Kenapa? Karena kita tinggal di bumi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Fir'aun tinggal di Mesir, Memphis sana. Itu nggak banyak, nggak luas jajaran dataran yang dia kuasai. Maka dia nggak layak jadi Tuhan.
Nabi Isa nggak layak jadi Tuhan. Nabi Muhammad pun nggak layak jadi Tuhan. Ali bin Abi Thalib nggak layak jadi Tuhan. Yang namanya manusia, setinggi apapun derajatnya nggak layak jadi Tuhan. Tuhan itu penguasa langit, dulu, sekarang, akan datang sampai wafat manusia. Allah tak wafat, itu namanya Tuhan. Wal ardi, dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara langit dan bumi ini Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. In kuntum muqinin. Nah, disinilah kesempatan dakwah itu. Dia tidak mengatakan in kunta muqin, jika engkau wahai Fir'aun, tapi dia tanya Fir'aun, seharusnya kembali kepada Fir'aun. Tapi dia berkata, jika kalian semua yakin kepada Allah. Jadi ini masalahnya, masalah keyakinan. Ada beda percaya dengan yakin. Kita percaya Allah itu ada, tapi terkadang kita tak yakin Allah itu ada, sehingga kita masih berbuat maksiat. Kita percaya surga neraka itu ada, tapi kita masih melakukan perbuatan-perbuatan yang menjurus ke neraka dan tak menjurus ke surga karena kita tak yakin. Tapi coba di depan mata kita ada api yang membakar setiap orang buat maksiat dan kita yakin, maka kemudian disuruh berbuat jahat, kita pasti nggak mau aku. Kenapa? Lihat tuh di depan sudah masuk api yang begitu kerasnya. Inilah namanya yakin. Mukinin, yakin dibagi tiga, ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Mengetahui dengan yakin. Nah, kita sekarang ini masih mengetahui Allah dengan yakin, masih tahu, dan kita belum melihat Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita melihat Allah? Di surga nanti. Ainul yakin, dengan mata. Hakul yakin, dan kita sudah merasakan pernah berada bersama dengan Allah di akhirat. Tapi ada juga manusia yakin dia masih hidup di dunia ini melihat Allah, yang dikenal dengan al-ihsan, anta'budallah ka'annaka tarah. Jadi ada orang yang yakin dengan surga, ada yakin dengan Allah seakan-akan dia melihat Allah, khusyuknya. Maka bagaimana kiat sholat yang khusyuk, sholat yang yakin, al-ihsan, menyembah Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, disebut dengan ainul yakin. Kalau engkau tak sampai melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu, ilmul yakin. Dan kalau sudah masuk bertemu dengan Allah di surga, hakul yakin. Lanjut. Lewat langsung. Allah adalah Tuhan pencipta alam semesta. Inilah dia dialog tentang Allah, hakikat Allah. Siapa Tuhanmu wahai Nabi Musa, kata Fir'aun, yang memiliki alam raya inilah. Dengan triliunan planetnya, 10 pangkat 24. Lanjut. Qala liman haulahu ala tastami'un. Fir'aun berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, liman haulahu, apakah kalian tidak mendengar apa yang dikatakannya? Ya, jadi apa yang dimaksud ala tastami'un? Fir'aun menyentuh apa-apa yang dikatakan oleh Musa, masuk ke hati Fir'aun. Betullah ini Tuhan. Saya ini bukan Tuhan. Nah, itulah Fir'aun saja hampir dapat hidayah. Dan dia sudah mau mengatakan keislamannya. Saya nggak bisa cipta matahari, cipta mata bulan, bintang, bumi yang kecil ini aja pun saya nggak bisa. Cuman dia, gimana pendapat kalian? Betul yang dikatakan oleh Musa ini? Jadi orang ingin mendengar, ada yang mengatakan dalam hati betul, ada juga yang mengatakan tidak. Yang termasuk yang tidak, yang paling berusaha untuk mengatakan tidak, ya Haman lah. Sehingga kata Haman kepada Fir'aun, alah, Tuhan itu nggak ada lain, ya sampaianlah, ya Fir'aun lah Tuhan. Nah, disinilah sebenarnya Fir'aun mau belajar kepada Nabi Musa tentang hakikat Tuhan, dan dia sudah mau beriman. Pembisik ini yang merusak.
pembisik yang rusak. Haman mengatakan, sampeyan kok bu bisa pula tunduk di hadapan Nabi Musa, mengaku Tuhan Nabi Musa sebagai Tuhan. Sampaianlah yang Tuhan. Kami ayo semua yang hadir di sini sembah Fir'aun. Fir'aun adalah Tuhan kita. Fir'aun adalah Tuhan dari Tuhan yang ada di alam ini. Jadi sebenarnya Fir'aun itu gak mau dituhankan. Hati-hati terhadap para pembisik. Kalau salah kita bisa di lambungnya sehingga lupa hakikat. Nah, inilah dia kesalahan Haman. Maka selalu saja ada Fir'aun, ada Haman. Lanjut. Kesombongan diri membuat manusia menafikan ketuhanan Allah. Jadi waktu hati Fir'aun terbuka, ala tastami'un, dia ingin mendengar pendapat, cuman sayang pendapat ini ditutup oleh orang-orang sekitarnya sehingga balik lagi kesombongan Fir'aun. Lanjut. Setiap masa kafir selalu menolak kebaikan. Jadi kalau dibuka istafti qalbak, buka hatimu, maka akan terdengar sautan iman di dalam sanubari. Sebagaimana Umar bin Khattab terbuka hatinya ketika dibacakan surat Toha. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dialog tentang ketuhanan itu bukan akal saja yang main, tapi juga hati, sanubari, dalam kesendirian, dalam perenungan, dalam istighfar, dalam doa, akhirnya kita sampai la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La haula wala quwata illa billah, tiada daya, tiada kuatan kecuali dari Allah. Subhanallah, maha suci Allah, Allahu Akbar, Allah adalah Tuhan maha besar. Inilah dia dialog, tidak saja dengan orang lain, tapi tak kalah pentingnya dialog dengan diri kita sendiri. Jangan kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kalau kita sudah sombong kepada Tuhan, sombong kepada orang yang mengajak kebaikan, ini tanda dan cara Allah menutup mati hati sanubari. Sifat sombong bisa menjadikan kita terhina di dunia dan di akhirat. Lanjut. Ayat berikutnya, ayat ketiga atau kajian kedua atau ayat 26 dari surat kita ini, Nabi Musa dakwah lagi, Nabi Musa menerangkan lagi. Bapak Ibu, ini bukti bahwa kiswah itu tidak selalu hitam. Pernah juga kiswah warnanya apa ini? Coklat atau pink? Nah, ini kiswah warna selain warna hitam. Jadi pernah pada zaman tertentu kiswah itu warnanya seperti ini. Qala rabbukum rabbu abaikumul awwalin. Jadi Nabi Musa kesempatan berdakwah, dialog. Jadi dialog tentang ketuhanan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila pertama. Itu bukan berarti kita tidak peduli dengan agama orang lain, tapi kita care dengan dia, kita ajak mereka masuk Islam. Karena kita menganut paham bukan saja ketuhanan, tapi kita menganut paham ketuhanan yang Maha Esa. Maka Tuhan-Tuhan yang bukan Esa itu kita ajak supaya umatnya menyembah kepada ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana Nabi Musa pada masa dahulu atau Nabi Muhammad sebagai teladan kita dakwah. Jadi bukan mengajak orang Islam supaya Islam, tapi mengajak orang kafir supaya masuk Islam. Jadi dialog kita ini orang kafir masuk Islam. Jangan pula terbalik, orang Islam jadi kafir. Nauzubillah min zalik. Maka Nabi Musa berkata, Tuhan kalian, Tuhan nenek moyang kalian tetap satu. Jadi walaupun dari zaman dahulu sampai sekarang Tuhannya satu. Manusianya boleh berbeda, kalian dan nenek moyang kalian itu berbeda. Nenek moyang kalian sudah wafat, kakek-kakek, atuk-atuknya atuk sudah wafat, tapi Tuhan kalian tidak wafat. Tuhan kalian satu. Saya wafat, kalian wafat, generasi berikutnya datang, Tuhannya tetap sama. La ilaha illallah. Inilah dia dialog tentang hakikat Tuhan. Banyak manusianya, banyak suku bangsanya, banyak sejarah kehidupannya,
tak merubah Tuhan itu satu. Namanya juga Tuhan. Kalau Tuhan wafat bukan Tuhan. Kalau Tuhan lemah bukan Tuhan. Tuhan itu mendidik, menguasai, maha mengetahui segala sifat yang baik, dikenal dengan al-asma al-husna, itulah dia Tuhan. Ya. Jadi di sini kesempatan Nabi Musa untuk berpindah dari langit dan bumi yang begitu jauhnya. Udahlah yang di depan mata saja, kalian dan generasi sebelumnya. Itulah dia dialog. Jadi dialog dari yang begitu besarnya. Lihat bagaimana Islam itu agama yang tidak saja rigid ya, hanya hukum fikih saja, tidak. Tapi lihat langit dan bumi, pelajari langit-langit begitu luasnya, antariksa yang begitu dahsyatnya, pelajari sampai pada satu titik dia adalah makhluk Allah. Lanjut. Walau dinafikan dan ditolak, tetap saja Allah adalah Tuhan Maha Kuasa, pencipta manusia, pencipta kalian, kata Nabi Musa, pencipta nenek moyang kalian, mengatur rezekinya, mengatur hidupnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah dia permasalahan kenapa orang ateis. Ada bapak, seorang ustadz, lahir anak pertama buta. Kemudian ustadz ini berdoa, ngajar ceramah ke sana kemari, menceritakan tentang kuasa Tuhan. Lahir lagi anak keduanya, buta lagi, astagfirullahaladzim. Berdoa lagi, berceramah ke sana kemari, tahajud, doa, istighfar. Ya Allah, beri kesembuhan agar anak-anakku yang buta bisa melihat. Lahir anak ketiga dengan harapan, ya Allah, mudah-mudahan anak ketiga ini bisa melihat dan kemudian bisa membantu kakak abang-abangnya yang buta ini. Terlahir buta lagi anak ketiganya. Habis itu apa yang dilakukan Ustadz ini? Ustadz ini tak mau berdoa. Ustadz ini jadi murtad. Ustadz ini mengatakan, setiap orang yang datang ke masjid, dulu dia pernah berceramah di situ. Ngapain kalian ke masjid? Tuhan kalian itu tak ada. Gak bisa mengabulkan doa. Lihat anakku 3 buta. Nauzubillah min zalik. Sampai wafat, puasa tidak, sholat tidak, mati dalam keadaan murtad. Nah, ini sekarang banyak. COVID ini bisa membuat orang murtad. Nauzubillah min zalik. Kalau Tuhan ada, kenapa pandemi ini nggak selesai? Ini bukti Tuhan tidak ada. Kata mereka yang mencari-cari alibi, alasan untuk tidak menuhankan Tuhan. Dan itu banyak. Agama ketiga itu ya ateis. Yang penting kita berbuat baiklah. Sementara kita mengatakan ini bukti Allah Maha Kuasa. Dan bukti bahwa manusia nggak kuasa. Kalau manusia hebat, coba selesaikan COVID ini dalam jangka kurang lebih 1 tahun. Tak sembuh juga, tak lepas juga. Berarti Tuhan Maha Kuasa dan kekuasaannya ditunjukkan. Kemudian Allah kenapa nggak bantu doa? Nggak mengabulkan doa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah mengabulkan doa. Tambah khusyuk kita berdoa, itu bukti doa kita dikabulkan. Karena pemberian Allah itu adalah hati yang lapang dekat dengan Allah. Kalaulah Pak Ustadz tadi, lapang hatinya mengasuh anak-anaknya yang 3-tiganya buta, itu surganya jelas. Tapi kalau dia ngeluh apalagi menjadi kafir, mengajak orang jadi kafir, na'udzubillah min zalik. Lanjut. Allah mengajak manusia untuk melihat tanda-tanda kekuasaannya melalui fenomena alam dan fenomena diri sendiri. Ya. Jadi inilah dia Islam. Allah Tuhan berkuasa mutlak. Namanya juga berkuasa mutlak. Namanya Nabi Musa, namanya Nabi Nuh, dikabulkan doa untuk selesai kampung halamannya dengan banjir setelah dakwah kurang lebih 600 tahun dan usia dakwah Nabi Nuh 950 tahun baru dikabulkan Allah dalam arti tenggelamnya laut tenggelamnya dataran itu. Tapi sebenarnya setiap Nabi Nuh berdoa itu adalah pengkabulan.
dikabulkannya doa Nabi Muhammad. Ujung ending Fatu Mekah itu setelah berdakwah 22 tahun. Tapi bukan berarti dikabulkan pada waktu 22 tahun. Setiap berdoa, lapang hati Nabi bisa menghadapi ujian dan masalah. Itu adalah pengkabulan doa. Inilah fenomena alam yang harus dipelajari. Masih berdetak jantung kita, bergerak darah kita. Ada triliunan nikmat yang Allah berikan, triliunan loh. Satu doa nggak dikabulkan kita bilang Allah tak ada. Ini nggak logis. Lanjut. Terakhir dari pertemuan kita, qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun. Ini Fir'aun ngomong. Tadi sudah mau beriman dia. Didakwahi sekali lagi, akhirnya berubah pula pikiran dia. Sungguh Rasul kalian, tapi dia ngaku juga. Nabi Musa ini orang hebat, utusan. Ini pemimpin sesungguhnya ini. Ini orang hebat nih Rasul Nabi Musa ini. Yang diutus kepada kalian, dia tahu ini. Bahwa Nabi Musa ini bukan dia pintar dengan dirinya sendiri. Tapi ada Tuhannya ini. Lihat. Bagaimana? Terima kasih Bapak. Bagaimana Nabi Musa, Fir'aun mengaku juga. Kata orang Medan itu malu-malu kucing lah ya. Dia mau ngaku bahwa Nabi Musa Rasul, diutus oleh Allah. Ursila ilaikum, diutus oleh Allah, berarti dia yang mengutusnya. Nah, cuman malu-malu kucing dia bilang lama jenun, benar-benar gila. Ini bisa dipahami secara positif. Apa lama jenun, apa yang disampaikannya itu di luar nalar, spektakuler, sungguh luar biasa. Hebat betul Nabi Musa ini. Kalau dipahami secara positif. Kata orang Belanda kepada orang Aceh, bukan menghina, tapi begitulah menunjukkan kehebatan orang Aceh. Aceh ini pungo katanya, gila. Gila kenapa? Kok mau berjuang melawan kami dengan senjata yang lengkap dan mereka tak punya senjata, tapi mau mati. Ini pasti ada niat di balik itu yang lebih besar dari harta yang dikumpulkan. Maka disebut dengan gila, pungo. Apa itu? Lillahi ta'ala, syahadah, mati syahid. Begitu juga lah Nabi Musa ini. Kalau nggak benar-benar dari Tuhan, nggak akan mungkin dia dapat ide begitu besarnya. Kok cerita melangit bumi dengan begitu besarnya, nenek moyang dan begitu logisnya. Ini hebat. Itu kalau dipahami secara positif. Tapi kalau dipahami secara negatif, gila ini. Ini orang gila betul-betul ini. Itu negatif. Dan dalam kajian kenabian, kata-kata gila kepada yang dituduhkan kepada para rasul itu bukan hal baru. Sehingga Nabi Muhammad nggak harus kaget ketika dikatakan innaka lamajnun, engkau adalah gila wahai Nabi Muhammad. Ya, lanjut. Menolak ketuhanan Allah dan kenabian Musa adalah kesalahan fatal yang dipilih oleh Fir'aun dan orang kafir sepanjang masa. Artinya apa? Kafir itu apa sih? Kafir itu cover. Kalau kita punya bed cover, cover bahasa Inggris itu berasal dari bahasa Arab kafir, kafaro, cover, menutup. Menutup kasur, bed kasur, cover, menutup kasur. Artinya apa? Kasur itu ada ditutup. Artinya orang kafir itu sebagaimana redaksi Fir'aun tadi, dia ngaku Musa sebagai Rasul. Ursila ilaikum. Tahu dia bahwa ada Allah yang mengutusnya. Tapi sayang, dia tidak mau mengakui itu dengan istilah lama jenun. Gila, ini orang gila, jangan dengar. Karena apa? Kalau kau dengar, kau nanti bisa terpengaruh. Kau jadi pengikut Nabi Musa. Kau jadi orang yang tidak mengikut dengan aku. Kau akan kusiksa. Inilah bahasa tersembunyi secara negatif dari lama jenun. Allah tidak merugi. Artinya, kalau Fir'aun ambil saja hidayah itu sebagaimana Umar bin Khattab,
jadi. Tapi rupanya benih keimanan yang ada di dalam sanubarinya langsung dia tutup, langsung dia semen, langsung dia buang jauh. Allah tidak rugi, Rasul pun tidak menyesal. Nabi Musa, ya sudahlah, aku pun nyesal, kasihan. Bukan nyesal apa-apa. Ini bapak angkat aku sayang dengan dia, dia telah mendidik aku, istrinya adalah orang yang sangat beriman, baik kepadaku, baik kepada ibuku. Tapi kenapalah sang bapak angkat gak mau beriman. Kelak yang rugi mereka sendiri. Jadi nyesal karena kasihan. Kita punya empati kepada orang kafir karena ini kawan baik kali, sayang dia kafir. Yuk masuk Islam yuk. Nah, canda-canda tapi sebenarnya serius. Ada kawan kita yang sudah akrab, yuk masuk Islam yuk. Walaupun terkadang Ustadz nggak usah cerita agama lah di sini. Yang penting kita jadi orang baik. Tidak, nggak boleh. Negara kita ini bukan negara ateis. Negara kita ini negara bertuhan. Tidak cukup jadi orang baik, harus beragama. Kalaulah Pancasila itu nggak ada sila pertamanya, namanya bukan Pancasila. Lanjut. Walau Nabi dan Dai dituduh gila, dia tetap berpikir dan bertindak positif. Jadi kalaupun dicaci, dimaki, sok soleh, macam surga dia punya saja, bisa memastikan aku masuk neraka dan kau masuk surga. Tak apa-apalah orang bilang, tetap berpikir positif. Nabi Musa berpikir positif. Nabi Muhammad berpikir positif. Rasul-rasul berpikir positif. Ya, aku bertanggung jawab atas pikiranku, maka aku harus bertanggung jawab atas semua perbuatanku. Inilah yang bisa kita sampaikan. Akhirnya kita sudah mendekati pukul 2 dan kita sudah berada di kesimpulan dialog tentang hakikat Tuhan. Jadi disebut enaknya Al-Quran ini. Kita belajar tauhid itu, saya profesor di bidang Quran, tapi saya mendalami ilmu agama di bidang akidah. Kita belajar itu S1 di Al-Azhar, S2 di Ummu Darman Sudan, dan S3 di Malaysia. Kalau cerita tentang ketuhanan itu nggak enak dipelajari kalau bukunya buku akidah. Karena istilah-istilahnya, definisinya, dihafalnya. Tapi berbeda ketika kita mengaji Al-Quran hari ini. Dalam bentuk kisah, dalam bentuk cerita. Saya yakin anak-anak suka cerita. Cerita Nabi Musa dan Fir'aun. Dan ini bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita. Dan inilah dia warisan terbaik. Jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Bagaimana supaya kita mati Islam, anak kita mati Islam? Didiklah diri kita dan anak-anak kita tentang hakikat Tuhan itu. Sehingga jangan sampai ada satu titik, ya mak, semua agama ini kan sama. Semua agama ini kan punya Tuhan. Kita sangat miris. Agama ketiga itu ateis. Jangan sampai dia menjadi agama kedua dan agama nomor 1 di dunia ini. Bagi yang ingin bertanya kami persilahkan. Sebagaimana kami janji dengan saudara kita MC hari ini, yang paling bagus jawabannya akan mendapatkan hadiah 1 buku tafsir inspirasi yang hari Jumat besok akan kita kasih untuk dikirim ke penerimanya. Baik, jazakallah khair Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Berikutnya sesi tanya jawab. Sudah ada satu penanya. Saya bacakan dari RNO 1. Izin bertanya Ustadz, apa tips ringan untuk implementasi sunnah Nabi agar bisa menjadi kebiasaan sehari-hari? Terima kasih. Oh ya, satu lagi, gimana cara menilai seseorang atau kelompok itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul? Dan kita ikuti perilakunya. Padahal kita tahu kadang yang benar itu bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Terima kasih. Apa tips ringan untuk implementasi sunnah Rasul, sunnah Nabi agar menjadi kebiasaan sehari-hari? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sunnah Rasul itu secara umum sudah kita lakukan sebagai Muslim.
ada sunnah Rasul yang dipahami secara mutlak yang dikenal dengan kewajiban-kewajiban Islam. Jadi kewajiban Islam itu yang utama dan pertama adalah sunnah Rasul yang absolut. Apa contohnya? Sholat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, zakat bagi yang mampu, kemudian melaksanakan haji sekali seumur hidup. Itu adalah sunnah Rasul dan itu adalah ajaran wajib universal Islam yang disebut dengan rukun. Itu batasan minimal. Tentu saja menjadi pengikut sunnah Rasul agar lebih mengikuti Nabi Muhammad agar lebih dicintai Allah tidak hanya sebatas yang wajib-wajib saja. Maka kita pun mulai merambah kepada amalan-amalan sunat. Maka prinsip dasar amalan sunat ini yang kemudian terkenal dengan istilah sunnah Rasul itu apa yang disebut dengan Allah, barang siapa yang mengerjakan amalan-amalan sunat atau an-nawafil, dia akan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Tambah dekat dia kepada Allah, tambah Allah mencintai dia, sehingga matanya dengan mata Allah dia melihat, tangannya dengan tangan Allah dia menyentuh, kakinya dengan langkah kaki Allah dia berjalan. Artinya dia akhirnya dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Implementasinya selama bisa lebih banyak lebih bagus. Dan itu terfokus pada diri kita sendiri. Kita ajak kepada orang-orang yang kita cintai, tapi bukan dalam rangka menjustis orang. Apa maksud menjustis orang, Pak Ustadz? Ada Ustadz rupanya hari Kamis gak puasa. Ustadz gak bagus itu. Masa gak mengamalkan sunnah Rasul? Kamis gak puasa pula dia. Bukan untuk itu. Bukan itu sunnah Rasul yang diinginkan oleh Rasul. Rasul menginginkan yang wajib diajak, yang sunat diamalkan semampunya, dan tidak perlu mencela siapapun yang tidak mengamalkan amalan sunat. Diajak boleh, diajak baik, tapi tidak dalam rangka mencela. Ini ada ustadz dekat masjid, gak pernah ke masjid sebagai aliran mengatakan wajib, tapi ada juga sholat berjemaah di masjid mengatakan amalan sunat muakkad. Sebagaimana sholat berjemaah di rumah juga mendapatkan pahala, di masjid berjemaah lebih bagus. Tapi menilai orang tidak melaksanakan sunnah Rasul dan menyatakan jelek seseorang karena tidak mengikuti sunnah Rasul, itu bukan ajaran Rasul. Jadi implementasikanlah, lakukanlah sebaik mungkin dan sebanyak mungkin sebagai rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ya sholat sunat rawatib, sholat puasa Senin Kamis, puasa biyadha, apalagi sholat tahajud, sholat bersedekah, memperbanyak infak, tanpa harus ini orang kaya nggak pernah infak. Ini infak sunat, tapi zakat wajib. Itu harus clear. Ini yang pertama. Jawabannya saya rasa kita sudah sampai pada titik pendewasaan itu, sehingga kita tidak saling mengkafirkan sesama muslim dalam rangka mengikuti sunnah Rasul, tapi saling mendukung, mengajak sesama muslim untuk ayo yang kurang dipenuhi, yang belum dimulai, tanpa harus mencela, mencaci satu dengan yang lain. Selanjutnya, yang nomor 2 tadi belum dijawab ya? Apa tadi pertanyaannya? Ini dia. Iya, lanjutan dari yang nomor masih di atas. Nah, iya. Gimana caranya menilai seseorang atau kelompok sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tidak dalam rangka hidup untuk menilai orang lain. Ya. Wallahu yahkumu bainakum fima kuntum fi takhtalifun. Allah lah yang akan menghukum di antara kita atas apa yang terjadi berselisih di antara kita. Ini satu. Jadi surga dan neraka itu domainnya Allah. Kita mengajak orang untuk mengikuti amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada surga. Ya. Jadi bagaimana menilai seseorang kelompok sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul? Cara menilainya tentu saja berdasarkan Al-Quran dan Sunnah.
Bagaimana Al-Quran yang seperti kita kaji hari ini. Jadi sebenarnya kajian Islam itu lebih pada introspeksi diri daripada menilai orang lain. Bapak, Ibu, ada orang tiap hari pergi ke tempat maksiat, pulang bawa miras. Satu kampung mengatakan ini orang bejat penjahat. Datang tempat maksiat, pulang bawa minuman keras. Mati, nggak ada yang mau sholatkan karena ini orang bejat. Tapi kata istrinya ini adalah orang yang soleh. Tahajudnya, sholatnya, semua dilakukan. Jadi kenapa di tiap malam tempat maksiat? Dia bersedekah kepada para pelaku maksiat. Membeli minuman-minuman tua. Agar orang tidak melakukan kemaksiatan dan pelaku maksiat bertobat. Dan minuman keras tak diminum oleh generasi muda. Nah, jadi kita tidak bisa menilai seseorang dari lahirnya sampai akhirnya seorang ulama atau penguasa dia minta, ya Allah sholatkan aku kepada orang yang orang baik. Akhirnya disolatkanlah dia oleh penguasa dari luar sana dan mengatakan ini adalah orang baik. Nah, jadi klarifikasi kalau misalnya ada orang yang mungkin secara lahir atau desas-desus dia tidak baik, maka coba diklarifikasi sehingga kita tidak memfitnah orang, dan itu lebih bahaya daripada pembunuhan. Kita sudah membunuh orang hidup dengan fitnah kita, dan itu lebih bahaya daripada pembunuhan itu sendiri. Sebelumnya angkat sikit lagi, masih pertanyaan yang tadi. Ya, jadi kita ikuti pelakunya. Jadi kalau misalnya sesuai dengan ajaran tuntunan Allah dan Rasul, alhamdulillah Bapak Ibu, kita tidak dalam rangka mengikuti orang ya. Kita dalam rangka mengikuti Nabi Muhammad. Ikuti saja sirah Nabi, pelajari, ikuti saja kisah Al-Quran, pelajari. Hari ini kita menemukan kisah Al-Quran tentang Musa, Nabi Musa dan Fir'aun. Kita tinggal pilih mau bersama Nabi Musa atau bersama Fir'aun. Tentu saja kita ikuti Nabi Musa. Siapa panutan kita? Nabi Muhammad SAW. Saya rasa itu panutan. Ustadz Jenal nggak usah dijadikan panutan. Karena kita adalah manusia, pasti sana sini banyak salah. Yang sudah absolut benar maksum itu Nabi Muhammad SAW. Ya, kadang yang benar itu bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Ya. Jadi Bapak Ibu baik-baiklah. Misalnya saya di beberapa tempat masjid berceramah 114 inspirasi di balik nama surat. Semua surat itu bagus. Tapi pengajian saya terkadang berhenti di pengajian keempat. Surat An-Nisa, Al-Fatihah aman, Al-Baqarah aman, Ali Imran aman. Pas An-Nisa mulai goyang. Apa yang saya sampaikan dalam Al-Quran itu benar. Cerita tentang poligami. Tetapi banyak masjid yang begitu dengar poligami, ibu-ibunya langsung, Ustadz tuh nggak bagus. Minggu depan jangan lagi pakai dia. Masa dia cerita poligami? Padahal surah An-Nisa itu ceritanya itu. Ini baik, ini benar. Tapi saya akhirnya paham dan akhirnya saya tahu. Dari surat nomor 3 saya pindah langsung surat nomor 5, nomor 4 nggak usah. Arif. Nah, tidak selamanya yang baik kalau disampaikan baik jadi baik. Tapi perlu arif lah. Kenapa? Daripada nanti kita diberhentikan jemaah, padahal kita punya koleksi kajian sampai 114 surat. Atau pernah juga berhenti di kajian ke-6 tentang makanan halal dan haram. Orang bertanya bagaimana tentang babi, tentang sembelihan ahli kitab. Kita jawab yang mungkin berbeda pendapat sedikit. Langsung di-cut, nggak boleh lagi Ustadz ceramah. Akhirnya saya lompatilah. Inilah dia. Terkadang benar yang kita sampaikan berdasarkan ilmu, tapi masyarakat nggak bisa menerima. Terkadang pemerintah pun nggak bisa menerima. Ya sudah, masih banyak benar yang bisa diterima. Sampaikan aja lah yang benar dan bisa diterima. Inilah dia namanya tidak harus ilmu saja. Sebagaimana kata Allah kepada Nabi Musa, Allah memberikan kepada Nabi Musa itu hukma wa ilma. Walaqad ataina Musa hukma wa ilma. Ya. Selanjutnya
Ya, belakang ini sempat ada mana bacakan. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, belakangan ini sempat ada beberapa tokoh yang menyindir terkait pembelaan umat Islam terhadap agamanya ketika agamanya dihina. Beberapa tokoh tersebut beranggapan artinya Allah itu lemah hingga agamanya butuh untuk dibela. Bagaimana cara menjawab yang tepat terkait pernyataan tersebut? Syukron Ustaz. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Ketika Allah berfirman, in tansurullaha yansurkum, jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian, itu tidak dipahami bahwa Allah itu lemah. Ya, in tansurullah itu langsung kalau kau menolong Allah, kok Allah ditolong? Berarti Allah itu lemah. Tidak. Ini pemahamannya. Kalau kita punya ghirah, punya kecintaan, anak kita disakiti dan kita nggak bela, itu bukan berarti kita itu orang hebat, tapi itu kita adalah orang bodoh. Agama kita dicaci maki dan kita tidak melakukan tindakan, itu merupakan kita bukan orang hebat, tapi kita orang yang tak tahu diri. Ada ghirah, ya, ada kecemburuan. Maka intan surullah itu bukan di situnya, tapi yang surkum. Jadi sebenarnya bagaimana supaya kita ingin ditolong oleh Allah? Tolonglah agama Allah. Bagaimana menolong agama Allah? Menolong agama Allah dengan melaksanakan syariatnya. Ya, kemudian katakan Allah itu lemah. Sebagaimana disebutkan tadi, kenapa Allah tolong? Berarti Allah itu lemah. Tidak. Allah tidak lemah dan Allah sebenarnya tidak butuh dibela. Tapi kalau kita membela Allah, membela agama Allah, membela Allah, Allah lebih memudahkan hidup kita. Sama seperti negara, presiden minta bantuan kepada rakyatnya. Ayo rakyatku, bantu sukseskan ini. Tapi sebenarnya ketika kita saling menyukseskan, yang untung sebenarnya bukan presiden yang seorang diri. Ujung-ujungnya yang untung adalah rakyatnya. Apakah presiden kemudian lemah? Ya, presiden sebagai manusia bisa lemah. Tapi itu tidak terjadi bagi Allah yang Tuhan Maha Kuasa. Artinya nggak ada manusia ini pun Allah tetap Tuhan Maha Kuasa. Tapi kalau kita melaksanakan syariat Islamnya, maka yang teruntungkan adalah manusianya. Artinya apa? Alam ini membutuhkan Islam. Ketika kita menolong Islam untuk tumbuh dan berkembang, itu sama dengan menolong Allah Subhanahu wa taala, dalam arti bumi ini lebih sustainable, lebih bisa berkelanjutan dinikmati oleh anak cucu. Tapi kalau misalnya kita tidak menolong agama Islam, tidak menolong tegaknya syariat, miras merajalela di mana-mana, maka kemudian terjadilah pelemahan semangat, sebagaimana Amerika dikuasai oleh kulit putih karena kulit merah yang pada waktu itu begitu satrianya diberangus dengan miras. Akhirnya kulit merah tidak harus diperangi untuk menguasai, untuk dikuasai lahannya oleh kulit putih, cukup terus-menerus sebarkan miras, akhirnya kalah. Maka Islam kalau mau menolong dirinya, syariat Islam dalam hal ini kebaikannya perlu ditegakkan, dan itu bukan berarti Allah lemah. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Maaf Pak Ustadz, gimana orang berbicara beraninya berbalik kata yang disampaikan sehingga yang difitnah terzolimi? Ya, ini agak kurang paham saya maksudnya, tapi mungkin ini berbicara beraninya di belakang mungkin ya. Ya itulah, berani berbicara di belakang sehingga menimbulkan fitnah dan akhirnya orang yang terzalimi. Ya, tentu saja nggak bagus. Dalam Islam itu jelas ada surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah, yang mencaci, mengumpat, sama ada di depan, sama ada di belakang, dengan bahasa isyarat atau dengan lisan, segala bentuk caci maki, fitnah, itu nggak bagus, dan Allah menariknya. Itu memulainya dengan wailun, neraka wail.
atau wailun celaka. Ini surat isinya tentang siksa semua kecuali 2 ayat. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu akhladah. Langsung kalla la yumbazanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narul muqadah. Terus sampai ke bawah bentuk siksaan. Jadi dia mendapat siksa hutamah, mendapat siksa wail, mendapat siksa di dunia. Artinya yang menebarkan fitnah sama ada terang-terangan atau main di belakang di dunia medsos. Alhamdulillah kita berada di Telkom ini, MTTJ ini, harapannya kita bisa mengawal fitnah itu jangan tersebarlah. Hoak, buzzer, jangan sampai mau dibayar untuk menebarkan fitnah. Kasihan negara ini kalau difitnah, kasihan umat Islam ini kalau difitnah, kasihan umat Islam ini kalau mau difitnah dan bermusuhan karena fitnah pihak ketiga. Stop fitnah, stop hoak, dan ini adalah negara yang baik dengan IT hukum undang-undang ITE-nya yang harus diperbaiki sehingga menjadi pelajaran bagi yang lain akan bahaya fitnah. Itu lebih kejam dari pembunuhan. Lanjut. Dan selanjutnya Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, izin mau bertanya lagi. Oh, ini dari saudara Farid, luar biasa. Secara akidah Islam yang benar, apa makna ayat Al-Quran yang menyatakan Allah berada di atas arsy? Apa makna ayat walillahi alal arsistawa, walillahi alal arsistawa, ar-rahmanu alal arsistawa, toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula, ar-rahmanu alal arsistawa. Allah ar-Rahman istawa, ada yang mengatakan jalasa berduduk, alal arsis tawa, duduk di atas ars. Nah, bagaimana memahami bahasa duduk bagi Allah, ya, berada di atas ars? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sebagai penulis tafsir inspirasi tidak membahas tentang ketuhanan seperti ini dalam arti memperdebatkan istawa itu duduk dalam arti hakikat atau duduk dalam arti majazi, karena dua-duanya ada dalilnya. Kawan-kawan kita dari Salafi mengatakan yadun lakal aidi, Allah punya tangan tapi tidak seperti tangan makhluk. Kemudian yang lain mengatakan tidak, yadun itu artinya kekuasaan sebagaimana istawa, tapi ditakwilkan duduk di sini artinya menguasai. Bagi saya yang memahami akidah pemikiran Islam dari S1, S2, S3, lupakan perbedaan khilafiyah furu'iyah seperti ini yang berujung pada saling mengkafirkan sesama muslim. Saya melihat video di Sudan sana, wah, Salafi bertengkar dengan tasawuf, saling caci mencaci. Semuanya pakai dalil Quran. Nauzubillah min zalik. Nabi Muhammad berkata Al-Quran diturunkan bukan untuk saling memukul satu ayat dengan ayat yang lain, tapi Al-Quran diturunkan untuk saling mendukung satu ayat dengan ayat yang lain. Malu kita umat Islam kalau berdebat masalah khilafiyah furu'iyah, sama ada dalam akidah ataupun dalam ibadah, yang semuanya benar karena ada dalilnya, tapi ngotot saya paling benar, sampean salah, sampean kafir. Gak selesai itu Bapak. Termasuklah ayat-ayat mutasyabihat. Yang ini bagian dari ayat mutasyabihat. Yadullah fawqa aydihim walillahi 'alal arsy istawa wasna'il fulka bi'ayunina, buatlah kapal dengan mata kami. Tentu saja dua-dua punya dalil. Yang terpenting bagi saya Al-Quran adalah hidayah. Inilah tafsir inspirasi. Hudan linnas, ambillah hidayah. Jadi apa hidayahnya? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kalau dibuka tafsir inspirasi, saya perlu kasih kepada Pak Farid inilah ya, satu tafsir inspirasi. Di situ disebutkan Tuhan yang Maha Pengasih itu berkuasa. Jadi kita ambil pesan Ar-Rahman 'alal arsy istawa, bagaimana kita penguasa tidak menjadi orang yang zalim. Penguasa tetapi berkasih sayang, Ar-Rahman.
Jangan pula kita cerita tentang istawa alal arsy istawa, tapi kita nggak ar-Rahman. Pesan ar-Rahman itu diangkat, bukan istawanya, ar-Rahmannya. Mau duduk, mau menguasai itu teknis lah. Nah, inilah dia hidayah. Inilah dia Islam yang rahmah dan ramah itu tadi. Tidak marah-marah. Nah, cocok saya rasa. Jadi bagaimana alal ars menguasai itu harus dibangun dalam bingkai Rahman. Itu yang paling penting daripada istawanya. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustadz, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir yang ditanyakan oleh jamaah. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 2:18, mungkin sekian saja kajian online kita pada hari ini. Untuk doa penutup bisa disampaikan langsung. Ya, jadi Pak Farid itu di mana tinggalnya? Nanti kasih ke MC lah ya untuk mengirim teknis alamatnya, atau orang ada di sini? Oh, enggak jauh-jauh. Oke. Ya, kita tutup dengan doa auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alil Qur'anal azima rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran tempat terbaik di dalam sanubari kami. Wa nura sudurina, cahaya yang menyinari jalan kehidupan kami. Wa jala ahzanina wa zahaba humumina, penghapus segala kesedihan dan gundah gulana yang kami alami. Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, cintakan kepada kami, kepada anak-anak kami, kepada cucu-cucu kami iman. Wa zayyinhu fi qulubina, hiasi ia ya Allah di dalam sanubari kami hingga kami tidak wafat kecuali dalam keadaan Islam dan iman. Wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan. Jauhkan kami semua ya Allah dari kekafiran, kefasikan, kemunafikan, kemusyrikan. Waj'alna minar rasyidin. Jadikanlah ya Allah kami hamba-Mu yang cerdas dalam memilih iman dan menjauhi kekafiran, memilih ketaatan dan menjauhi kemaksiatan, memilih kebaikan dan menjauhi kejahatan. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pertemuan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Perpisahan kami setelah ini perpisahan yang penuh dengan keampunan dan kemaafan. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa ayah ibu kami. Warhamhuma kama rabbayana shaghira. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka telah mendidik menyayangi kami ketika kami masih kecil. Ya Allah, jika keduanya atau salah satunya telah mendahului kami, jadikanlah kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kubur ayah ibu kami taman dari taman-taman surga. Jangan jadikan lubang dari lubang-lubang api neraka. Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah. Allahumma marfa' darajatahu wa dakhil jannata maswah. Ya Allah, tinggikan derajatnya dan masukkan ayah ibu kami ke dalam surga-Mu. Ya Allah, jika mereka masih hidup, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk mempertebal iman, memperbanyak amal, memperbanyak sedekah, mudahkan urusannya ya Allah. Beri kesehatan bagi ayah ibu kami ya Rahman, hingga dapat menunaikan puasa di bulan suci Ramadan ini. Ya Allah, beri kesempatan kepada kami sebagai anak-anaknya untuk dapat berbakti membahagiakan ayah ibu kami. Buka hati kami untuk bisa membahagiakan ayah ibu kami. Dan bukakan hati ayah emak kami untuk mau memaafkan kesilapan, kesalahan, dosa, bahkan kedurhakaan yang pernah kami lakukan terhadapnya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan hidup, anak-anak yang soleh dan solehah, penyejuk mata jiwa dan hati kami. Jadikan rumah tangga kami, rumah tangga anak-anak kami sakinah, mawaddah, warahmah. Penuh dengan kedamaian, penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang. Ya Allah, utuhkanlah keluarga kami. Jadikanlah keluarga kami surga. Tempat terindah adalah rumah kami. Jadikanlah keluarga kami jalan menuju ridha dan surga-Mu.
Jadikanlah kami semua ya Allah hamba-hambamu yang baik, yang soleh dan solehah, hingga Engkau layakkan kami semua menjadi pemimpin. Waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah yang terbaik selama kami hidup di dunia. Wafatkan kami semua ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Wa fil akhirati hasanah, yang terbaik ketika berada di akhirat. Wa qina azabannar. Hindari kami semua ya Allah dari siksa api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah sekalian, bagi yang belum mengisi presensi kehadiran, bisa mohon mengisi presensi kehadiran di kolom komentar. Baik, sekian saja kajian online kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.